Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi melantik Letjen Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia. Maruli Simanjuntak menjabat sebagai Kasat menggantikan Jenderal Agus Subianto yang ditunjuk sebagai Panglima TNI. Tak hanya itu, Maruli Simanjuntak juga mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi Jenderal TNI. Presiden Joko Widodo melantik Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat menjadi Jenderal TNI. Pelantikan Letjen Maruli Simanjuntak sebagai Kasat ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3/TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Pembacaan keputusan Presiden ini dilakukan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan. Menaikkan pangkat 1 tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi TNI atas nama Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSc, NRP 1920030770270 dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia ini. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selanjutnya dengan dipandu oleh Presiden Joko Widodo, Maruli mengucapkan sumpah jabatannya untuk selalu setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan segala urusan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Sumpah Prajurit. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat di seluruh tanah air untuk menggalakkan gerakan menanam pohon sebagai bagian dari upaya mengantisipasi perubahan iklim dan pemanasan global. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden usai menghadiri acara gerakan tanam pohon bersama di Hutan Jip kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai upaya pengendalian perubahan iklim tersebut, maka pemerintah melakukan penanganan dini berupa aksi mitigasi melalui penanaman pohon penghijauan, pelindungan, dan juga sebagai bentuk peran aktif untuk mengurangi peningkatan konsentrat gas rumah kaca di atmosfer bumi. Dalam acara gerakan tanam pohon bersama di Hutan Jip kawasan industri Pulau Gadung, Presiden Joko Widodo menyerukan gerakan penanaman pohon serentak di seluruh provinsi Indonesia. Gerakan penanaman pohon dengan memanfaatkan momentum musim hujan yang mulai bergulir Desember 2023 ini sangat baik membantu proses pertumbuhan tanaman melalui serapan air. Musim hujan pas Desember ke sana nanti akan kita lakukan terus-menerus di seluruh provinsi, tidak hanya di Jabodetabek. Di Jakarta ada 900 titik lebih yang kita lakukan, dan ini kalau di Jakarta pohonnya udah gede-gede, nggak apa-apa, yang kecil-kecil pun nggak apa-apa, karena ini musimnya untuk menanam pas musim hujan. Dan saya mengucapkan terima kasih, ini partisipasi banyak perusahaan, banyak asosiasi. Saya lihat ada Jakarta ya, Industrial Estate Pulau Gadung, ada dari Ray Estate Indonesia, APHI, semua memang kita ingin gerakan bersama-sama. Ya. Pemirsa, dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2023, Presiden Joko Widodo mendorong sektor perbankan untuk lebih giat menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perputaran uang di sektor real yang ada di Indonesia saat ini.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam arahan pada acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2023 yang diadakan di Jakarta, mendorong sektor perbankan untuk lebih giat menyalurkan kredit guna meningkatkan perputaran uang di sektor real, terutama kepada sektor UMKM. Presiden berharap dengan adanya penambahan penyaluran kredit kepada sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah gempuran ketidakpastian ekonomi global yang memiliki berbagai dampak, seperti gangguan rantai pasok global, lonjakan harga pangan, dan lonjakan harga energi. Presiden menyebutkan realisasi belanja pemerintah saat ini masih di angka 64% dan pemerintah pusat masih sebesar 76%. Tentunya hal tersebut belum maksimal, sedangkan saat ini sudah di penghujung tahun 2023. Oleh karena itu, peningkatan penyaluran kredit bagi UMKM dinilai mampu untuk meningkatkan realisasi belanja produk dalam negeri. Kembali lagi, pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%. Dan saya mengajak seluruh perbankan memang harus prudent, memang harus hati-hati, tetapi tolong lebih didorong lagi kreditnya, terutama bagi UMKM. Jangan semuanya rame-rame membeli yang tadi saya sampaikan ke BI maupun ke SBN, meskipun juga boleh-boleh saja. Tapi agar sektor real bisa kelihatan lebih baik dari tahun yang lalu. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Dubai, Uni Emirat Arab selama beberapa hari ke depan. Presiden dijadwalkan menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa 2023 atau COP28 hingga KTT negara anggota 77. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertolak dari Jakarta menuju Dubai, Uni Emirat Arab untuk menghadiri konferensi para pihak dalam kerangka kerjasama PBB untuk perubahan iklim atau COP28. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Jokowi beserta delegasi terbatas lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, Kamis pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam KTT tersebut, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pengalaman Indonesia untuk menangani dampak perubahan iklim dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim. Selain itu, pemerintah Indonesia akan memaparkan kemajuan aksi iklim dan berbagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Selama berada di Dubai, Presiden Joko Widodo juga akan menghadiri presidensi event tentang transformasi sistem pangan, ikut serta dalam KTT G77 dan Cina, serta melakukan beberapa pertemuan bilateral. Presiden bersama rombongan dijadwalkan kembali ke tanah air pada Minggu 3 Desember 2023. Harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia. Komitmen nyata harus diperkuat, khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target net zero emission. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya mengenai pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur memprioritaskan program pembangunan pada tahun 2023 dan saksikan setelah jeda berikut.